Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya. Terima kasih. Yuk kita mulai pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 15, memelihara taman kota. Tapi sebelum memulai pembelajaran ini kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik mampu mengenal manfaat dan cara pemeliharaan taman kota. 2. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat dan cara pemeliharaan taman kota. Jakarta kota yang padat, banyak limbah dan polusi udara. Untuk mengatasi, pemerintah membuat taman kota untuk mendapat udara segar. Kita ke bagian A dulu ya, mengenal manfaat taman kota. Ayo mengamati. Nah, ini di gambar 15.1. Taman kota dapat dijadikan tempat wisata keluarga. Nah, kita lihat ya bacaan di sampingnya. Lani dan keluarganya jalan-jalan ke Jakarta. Rumah Lani berada di pinggiran kota Jakarta. Di hari Minggu, mereka mengunjungi taman kota. Taman kota ini di sekitar Menteng, namanya Taman Menteng. Di Jakarta ada beberapa taman kota. Taman kota yang terkenal yaitu Taman Surapati, Taman Menteng, Taman Situlembang, Taman Ayodhya, Taman Katelea, dan Taman Prasasti. Lani dan adiknya senang bermain di Taman Menteng. Taman Menteng banyak pohon yang rindang, udara sangat segar. Taman Menteng juga menyediakan sarana seperti lapangan futsal, lapangan basket, dan taman bermain anak. Ada juga arena untuk bersantai dan duduk. Ada juga tempat bermain. Lani dan adiknya bermain ayunan. Nah, di gambar 15.2 di taman kota juga terdapat tempat untuk bermain. Mereka berlari-lari, mereka sangat bahagia bisa menikmati liburan di taman kota. Hari menjelang sore, mereka meninggalkan kota Menteng. Nah, kita berlatih ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Taman kota manakah yang pernah kamu kunjungi? Dijawab Taman Menteng dan Taman Suropati. Ini jawabannya sesuai dengan kalian ya, yang pernah pergi ke taman kota di mana ya. Nomor 2. Apa saja yang kamu nikmati di taman kota? Jawabnya bermain ayunan dan duduk santai. Nomor 3. Apa fungsi taman kota? Jawabnya sebagai tempat wisata keluarga. Nomor 4. Apa saja yang kamu lihat di taman kota? Jawabnya ayunan, bangku, dan lapangan futsal. Nah, sekarang kita bercerita ya. Bagaimana perasaanmu saat di taman kota? Coba ceritakan pada kolom berikut. Pada hari Minggu, saya dan adik saya pergi ke taman kota bersama dengan ayah dan ibu. Kami pergi berjalan kaki karena taman tersebut tidak jauh dari rumah. Sesampainya di taman kota tersebut terasa nyaman sekali karena di taman kota tersebut bersih, rapi, dan indah. Pohon-pohon tumbuh dengan subur, membuat udara di taman kota sangat sejuk dan segar. Di taman kota juga ada mainan anak-anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, dan ada juga bangku untuk duduk bersantai. Banyak juga tempat sampah yang tertutup.
Saya dan adik saya menikmati mainan yang tersedia di taman tersebut. Tak terasa, hari sudah menjelang siang. Ayah dan ibu saya mengajak pulang. Sebenarnya, saya dan adik saya masih ingin bermain lebih lama lagi. Akhirnya saya dan adik saya pulang dengan perasaan gembira. Ya, karena minggu depan akan kembali lagi ke taman kota ini. B. Cara pemeliharaan taman kota. Taman kota tempatnya luas. Di taman kota banyak tanaman. Bunga dengan warna-warni menambah keindahan taman kota. Taman kota yang indah dan asri harus dipelihara. Untuk memelihara taman kota dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di gambar 15.3 tuh ada menyapu salah satu cara memelihara taman kota. Kita ke nomor 1. Menjaga kebersihan taman. Taman kota selalu dijaga kebersihannya dengan menyapu daun atau ranting kering. Menyapu dilakukan setiap hari agar taman kota bersih dari sampah. 2. Kita akan merapikan tanaman liar. Yaitu tuh ada gambarnya di 15.4, merapikan tanaman liar. Dan di gambar berikutnya adalah di gambar 3 ya, nomor 3 itu memotong daun dan ranting kering. Gambar 15.5 memotong daun dan ranting kering. Memelihara taman kota dapat dilakukan dengan cara merapikan tanaman liar. Caranya dengan memotong rumput yang tumbuh liar secara berkala dan terus-menerus. Kalau memotong rumput dan daun kering ya, itu akan kalau panjang akan mengganggu pemandangan. Selain itu juga akan membuat taman kotor. Daun dan ranting yang kering dipotong agar bersih. Daun dan ranting kering dipotong menggunakan gunting. Dengan begitu taman akan rapi dan bersih. Nomor 4. Memupuk secara teratur. Nah, ini ada di gambar 15.6. Bapak itu sedang memberikan pupuk pada tanaman. Pemberian pupuk secara teratur, tanaman menjadi subur. Tanaman yang subur membuat rindang dan udara segar. 5. Yaitu mengganti tanaman yang rusak dan yang mati ya. Nah, ini kan banyak tuh tanaman di taman biasa yang layu ya. Di gambar 15.7 tanaman yang mati diganti dengan yang baru. Tanaman mati dapat karena kurang air. Tanaman rusak kadang karena ulah manusia. Tanaman yang rusak dan mati dapat mengurangi keindahan taman. Untuk mengatasinya, tanaman yang mati dapat digantikan dengan tanaman yang baru. Tanaman dapat digantikan dengan jenis lain. Tanaman yang berjenis tidak membosankan, harus berbeda jenisnya ya, jadi tidak membosankan. Nomor 6. Menyiram tanaman dengan teratur. Tuh, di gambar 15.8 ada seorang bapak sedang menyiram tanaman secara teratur. Menyiram tanaman dapat dilakukan dengan setulus hati. Perhatikan jenis-jenis tanaman. Setiap jenis tanaman memiliki sifat yang berbeda. Ada tanaman yang menyukai air, ada tanaman yang tidak menyukai air. Di atas beberapa cara memelihara tanaman kota untuk menjaga agar tanaman kota bersih, indah, dan asri. Semua warga yang menikmati menjadi senang. Kita juga harus menjaga kebersihan taman kota. Dengan ikut menjaga berarti kita peduli dengan lingkungan. Sekarang kita bermain ya. Jodohkan alat untuk memelihara dan fungsinya. Jodohkan dengan teliti. Ini ada gambar sapu, gambar
untuk menyiram tanaman, gambar pupuk, gambar gunting, dan gambar arit ya. Yuk kita jodohkan kira-kira apa yang cocok dengan menyiram tanaman, alat yang mana cocok dengan menyapu, alat yang mana cocok dengan menggunting tanaman yang mati, dan alat yang mana untuk memangkas rumput, dan yang mana gambar yang mana untuk memupuk ya. Coba kita lihat nomor 1. Oh iya tuh, berarti nomor 1 serokan dan sapu lidi untuk menyapu. Terus oh ya, gembor untuk menyiram tanaman, pupuk untuk memupuk, gunting untuk menggunting rumput, arit untuk memangkas rumput. Hore, kalian bisa semua. Ayo berlatih. Carilah gambar taman kota yang ada di Jakarta. Potong gambar-gambar tersebut, tempelkan pada kertas karton. Tuliskan taman kota tersebut. Jilidlah clipping buatanmu. Hasilnya kumpulkan kepada gurumu untuk dinilai. Kita ke refleksi ya. Nah, biasa nih refleksi ada nomor pernyataan ya atau tidak. Nah, kalian pasti jawabannya ya semua. Nomor 1, aku sudah mengenal taman kota yang ada di Jakarta. Jawabnya ya, di checklist yang ya. Aku sudah tahu alamat Taman Menteng. Nah, ini kalian ada yang belum ya boleh tidak ya. Tapi kalian sudah tahu dikasih tanda checklist ya. Aku sudah tahu manfaat taman kota. Pasti jawabannya ya. Nomor 4, aku sudah tahu cara memelihara taman kota. Jawabnya juga ya. Nomor 5, aku sudah bisa menjaga kebersihan dan keindahan taman kota ya. Hore, kalian sudah pintar semuanya. Kita lanjut ya. Ayo biasakan sikap disiplin dalam menjaga kebersihan, sikap menjaga dan memelihara taman kota, sikap peduli pada lingkungan sekitar. Nah, dari pembelajaran tersebut kita akan buat rangkumannya ya. 1. Jakarta kota yang padat. 2. Untuk mendapatkan udara segar, pemerintah membuat taman kota. 3. Di Jakarta ada beberapa taman kota. Misalkan Taman Kota Menteng, Taman Suropati, dan Taman Katelea. 4. Taman Menteng terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat ya. Di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Nomor 5. Taman Menteng tersedia berbagai sarana. Misalnya sarana olahraga dan taman bermain anak. Nomor 6. Pohon yang rindang di taman kota dapat membuat udara segar. Nomor 7, taman kota harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Nomor 8, warga yang berkunjung ke taman kota wajib menjaga kebersihan taman. Nah, sekarang kita ke bagian evaluasi. A. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1, Lani berkunjung ke A. Taman Suropati, B. Taman Menteng, C. Taman Ayodhya. Ya, jawabannya Taman Menteng. Nomor 2, Taman Menteng terletak di A. Jakarta Barat, B. Jakarta Selatan, C. Jakarta Pusat. Ya, Taman Menteng terletak di Jakarta Pusat. Jawabannya C ya. Alat untuk menyiram menggunakan A. Gunting, B. 1, C. Gembor. Ya, untuk menyiram ya gembor, C. Lani dan adiknya bermain apa tadi? A. Petak umpet, B. Ayunan, C. Congklak. Ya, bermain ayun-ayunan ya. Jawabannya B. Tanaman yang layu sebaiknya A. Disiram, B. Ditebang, C. Dibakar. Ya, jawabannya A. Disiram. Kita lanjut ke bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, pertanyaannya. Taman Menteng terletak di jalan. Ayo, tadi kalian kan udah baca tuh rangkumannya.
Iya, di Jalan Hos Cokro Aminoto ya. Nomor 2, tanaman yang rusak dan mati harus segera. Jawabnya digantikan tanaman baru. Nomor 3, pohon yang rindang dapat menimbulkan udara. Jawabnya sejuk dan segar. Nomor 4, supaya tumbuh subur tanaman diberi. Jawabnya pupuk dan disiram secara teratur. Nomor 5, fasilitas di taman kota harus selalu. Jawabnya bersih, rapi, dan indah. Kita lanjut ke bagian C. Jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa yang berkunjung ke Taman Menteng? Jawabnya Lani dan keluarga. Nomor 2, apa saja sarana yang ada di Taman Menteng? Jawabnya lapangan futsal, lapangan basket, ayunan, dan arena santai dan duduk, serta taman bermain anak. Nomor 3, sebutkan 3 taman kota di Jakarta, yaitu Taman Menteng, Taman Suropati, dan Taman Ayodhya. Nomor 4, sebutkan 2 manfaat taman kota, yaitu sebagai tempat wisata keluarga dan untuk mendapatkan udara yang sejuk dan segar ya. Nomor 5, tulis 5 cara memelihara taman kota. Menjaga kebersihan taman, merapikan tanaman liar, memotong daun dan rumput kering, memupuk secara teratur, menyiram tanaman secara teratur juga. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau yang PLBJ yang kita sering sebut ya di kelas 2 SD untuk SD dan MI ya. Di bab 15 ini tentang memelihara taman kota. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bab 16 tentang ketertiban lalu lintas. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di channel Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.